Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Kita berdoa dulu ya. Silakan doa dipimpin sama ketuanya siapa? Yuk pimpin doa. Belum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita baca doa. Doa mulai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Nanti yang Ibu panggil kalian wajib angkat ya. Aulia Agustini hadir. Hadir. Dwi Jakwal hadir. Elsa hadir. Lukman Hakim hadir. Muhammad Abdul Gopar Hadir. Nike hadir. Noni Astuti hadir. Nurul Saada hadir. Revina hadir. Rizky Maulana Hadir. Tino Saputra Hadir. Widodo Hadir. Jia Hilda hadir. Nika Mayaka Siti Nur Hidayat Dede Sri Diana Ati Wihati Widya Diki Suryati Anissa Risma Risma. Oke, semuanya udah Ibu absen. Hari ini kalian semuanya berangkat ya? Alhamdulillah, berarti kalian harus bersyukur ya karena kalian hari ini masih bisa berangkat sekolah, masih diberi kesehatan gitu. Sebelum pembelajaran Ibu mulai, silahkan kalian lihat dulu sekeliling ya. Ada yang kotor nggak? Barangkali ada sampah berserakan, silahkan kalian boleh ambil. Nah itu, Nike tuh, ambil tuh. Ada kertas. Nah, nanti dibuang ke tong sampah ya. Kalau kelas kita nyaman kan, berarti kita kan belajarnya enak juga ada. Oh, ambil Ki. Ayo Ki. Nah, nanti dibuang ya. Oke, kita hari ini belajar akuntansi seperti biasa bersama Ibu Eka ya. Nah, Ibu akan mengingatkan dulu nih. Kalian masih ingat tidak materi pertemuan kemarin? Materi pertemuan kemarin tentang apa ya? Masih ingat tentang apa materi kemarin? Materi kemarin tentang apa? Ya Wi, tentang apa Wi? Kemarin kita mempelajari nama akun dan penggolongan akun, yaitu harta, utang, Ya. modal, pendapatan, beban. Ya, jadi kemarin kita berbicara atau belajar materi tentang nama-nama akun dan penggolongan akun ya, pakai 5 jari itu ya, itu harta, utang, modal, pendapatan, beban. Nah, hari ini sebelum kita ke materi, Ibu akan memberitahukan dulu. Jadi materi hari ini melanjutkan materi kemarin. Jadi hari ini kita akan belajar tentang mekanisme debit dan kredit.
Jadi sebelum kalian tahu, sebelum kalian menganalisis suatu transaksi, sebelum kalian mencatatnya ke dalam jurnal umum, ke dalam laporan keuangan, dasarnya itu harus tahu dulu, yaitu tentang mekanisme debit dan kredit. Jadi Ibu akan menayangkan suatu video, nanti kalian perhatikan. Setelah itu nanti Ibu akan tanya nih, kira-kira video ini tadi isinya tentang apa? Gitu ya. Siap belajar hari ini akuntansi? Siap. Oke, kalau siap bukunya sudah siap bukunya? Buku besarnya, alat tulisnya sudah siap semua? Oke, sekarang perhatikan ke depan ya. Materi hari ini tentang mekanisme debit dan kredit. Nah, di sini untuk KD ya, KD-nya itu adalah menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa dan membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Kemudian indikatornya yang pertama adalah menjelaskan mekanisme debit dan kredit tiap akun, mendeskripsikan mekanisme debit dan kredit suatu akun, menganalisis transaksi ke dalam kelompok debit dan kredit. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan mekanisme debit dan kredit tiap akun dengan rasa percaya diri. Kemudian, dua, mendeskripsikan mekanisme debit dan kredit suatu akun secara mandiri. Tiga, menganalisis transaksi ke dalam kelompok debit dan kredit dengan tepat. Jadi tujuan pembelajaran itu hari ini seperti tadi yang Ibu jelaskan. Ya, oke, next. Nah, ini dia, ini adalah kolom mengenai mekanisme debit dan kredit. Nanti ada di video pembelajaran ya. Nah, sekarang waktunya menonton video. Sudah siap ya? Oke, Ibu akan playkan video mekanisme debit dan kredit. Disimak baik-baik nanti ya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi waktunya belajar akuntansi bersama Ibu Eka. Kelihatan ya? Di sini ada mekanisme debit dan kredit, kemudian ada nomor 1, berapa akunnya itu dalam harta. Apabila harta bertambah, itu berada di posisi sebelah debit. Dan apabila harta berkurang, itu posisinya di sebelah kredit. Kemudian ada saldo normalnya di sebelah debit. Gitu. Yang kedua, akun yang kedua adalah utang. Ya, utang apabila bertambah, itu posisinya di sebelah kredit. Dan apabila utang ini berkurang, itu posisinya di sebelah debit. Dan saldo normalnya di sebelah kredit. Kemudian akun yang ketiga yaitu modal. Modal apabila bertambah posisinya ada di sebelah kredit. Kemudian modal apabila berkurang posisinya di sebelah debit. Dan saldo normalnya yaitu di sebelah kredit. Yang keempat itu akun pendapatan. Nah, akun pendapatan ini apabila bertambah berada di posisi sebelah kredit. Apabila berkurang berada di posisi sebelah debit. Dan saldo normalnya itu di sebelah kredit. Yang kelima adalah akun beban. Akun beban ini apabila bertambah itu posisinya ada di sebelah debit dan apabila berkurang posisinya ada di sebelah kredit dan saldo normalnya adalah di sebelah debit. Ya, jadi anak-anakku ini itu mekanisme debit kredit ini kalian itu harus hafal ya. Tetapi jangan hanya hafal, harus dipahami, kalian harus mengerti supaya apa? Supaya bisa memudahkan kita untuk nanti menganalisis suatu transaksi. Nah, bagaimana caranya supaya lebih gampang lagi atau lebih sederhananya? Oke, Ibu sebetulnya punya teknik yang lebih gampang ya daripada kita menghafal gitu. Ibu punya teknik yang lebih gampang. Silakan kalian perhatikan baik-baik dan ikuti langkah-langkah yang Ibu berikan ya supaya kalian bisa. Nah, untuk mempermudah kalian belajar mekanisme debit kredit, sebetulnya Ibu punya cara yang sama-sama sederhana ini. Untuk bisa menghafal ya, memahami atau bisa lebih mengerti lagi. Oke, dengan
Boleh diikutin ya. Boleh diikutin tangannya, boleh. Yang tengah, jari tengah, namanya modal. Yang keempat itu jari manis, namanya adalah pendapatan. Dan yang terakhir itu kelinci, namanya adalah beban. Oke ya. Jadi ingat-ingat ya, semuanya angkat tangan ke atas. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Oke, semuanya bisa ya mengikuti dengan baik. Oke, jangan tunggu tangannya. Bagaimana
Oke, selesai ya. Nah, ini adalah video tentang materi mekanisme debit dan kredit. Ibu mau tanya deh, siapa yang mau menjawab video ini, video yang tadi kalian sudah tonton, itu isinya tentang apa? Ada yang mau jawab? Ya? Iya, betul ya. Jadi video tadi menjelaskan tentang mekanisme debit dan kredit. Jadi nanti ini adalah dasar kalian untuk membuat kelompok, kemudian nanti kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan. Jadi ini dasarnya video tadi. Nah, jadi sebelum kita ke materi ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, 4 kelompok itu terdiri dari, satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Jadi nanti kelompok 1 posisinya sebelah sini, kemudian ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan seterusnya kelompok 4. Nah, jadi sekarang silakan kalian bangun, bergabung dengan kelompok kalian masing-masing. Ya, silakan. Kelompok seperti pertemuan kemarin juga boleh, silakan. Yuk. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berkumpul di kelompok masing-masing, kalian tentukan ketuanya siapa, ya. Nanti kalian tentukan kelompok 1 ketuanya siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa, dan kelompok 4 siapa. Nanti setiap kelompok Ibu akan memberikan LKPD ini ya. Nah, masing-masing kelompok Ibu akan memberikan LKPD. LKPD di sini kalian diminta isi atau mengerjakan soal yang ada di LKPD ini. Jadi sebelum mengerjakan soal ini, kalian diminta untuk membuka link. Di sini ada link. Linknya silahkan kalian keluarkan handphonenya ya. Yang bawa handphone ada kuotanya, silahkan keluarkan handphonenya. Dibuka, dikeluarkan handphonenya. Nanti kalian sebelum mengerjakan soal, kalian diminta untuk menonton video tersebut. Mana handphonenya? Ayo keluarkan handphonenya. Kalian mengaksesnya itu pembelajaran ya, jangan mengakses yang lain. Jadi tadi video yang Ibu tayangkan di depan juga itu adalah sebagai dasar kamu untuk mengerjakan LKPD ini. Dan link yang ada di LKPD ini juga sama. Gitu. Nanti Ibu kasih waktu selama 10 menit. Setelah itu kalian isi di kolom ini, ya. Setelah kalian isi, kemudian Ibu ingin perwakilan kelompok presentasi hasil dari tugas ini. Gitu. Paham ya? Paham? Paham. Oke, Ibu akan bagi kelompok bagikan ini dulu. Kelompok 1 ketuanya siapa? Oh ya, Gopar. Kelompok 2? Dwi. Oke. Kelompok 3 ketuanya? Diki. Diki atau siapa? Diki? Ya, boleh. So. Kelompok 4 ketuanya siapa? Diana. Silakan. Silakan buka link dulu. Kalau tidak, kalau ada yang belum paham boleh tanyakan ke Ibu. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya. Berarti dari sekarang. Buka handphonenya, kamu buka link tersebut yang ada di situ. Atau di barcode, ada barcode-nya. Ini ada barcode, boleh. Di ini bisa. Iya, yang ngerjakannya satu. Yang mengerjakannya satu di sini ditulis, tapi sebelum mengerjakan kamu lihat link dulu. Sok handphonenya dibuka. Siapa handphonenya yang punya kuota? Yuk, satu kelompok 1 orang. Ya, nanti dikerjakan di sini ya. Sama aku dan sebagainya. Oke, yuk kerjakan. Gimana? Nama kelompoknya aja langsung. Kelompok berapa, kelas berapa? Ya, nanti di sini tuliskan hasil yang dari video tadi di sini. Tuliskan di sini. Setelah itu nanti presentasikan. Ketuanya siapa, perwakilan ya. Oke. Kelompok 3, yuk mulai. Kelompok 2, silakan boleh dibuka buku paketnya, nggak apa-apa, buku tulisnya. Yuk, ya, dilihat di link tersebut ya. Ibu kasih waktu 10 menit, cukup ya? Oke. Diisi. Ditulis di sini ya. Ini tulis aja kelas berapa, kelompok apa. Kelompok berapa? Kelompok 1.
Nama nggak usah. Nanti namanya di terakhir aja. Ya. Ya? Gimana Ki? Ini ada kuotanya Kak. Barangkali kamu gak punya kuota. Oh, ibunya belum gajian. Nanti belinya. Wah, ini HP-nya. HP kamu ada nggak? Nah, ayo ini cobain Iya, nanti ditulis gitu. Yuk, Ya, silakan kamu buka bukunya. Kalau kamu sini. Yuk. Hasilnya. Ya. Nanti perwakilan aja sok yang nulis siapa. Nanti kalau udah presentasikan. Ya. Jadi supaya siapa yang bekerja, siapa yang hanya melamun gitu. Jadi Ibu ingin menilai benar-benar kerja nggak? Sudah? Oh iya. Oke, sebentar ya, Ibu nilai dulu. Ketuanya siapa? Gopar ya? Muhammad Abdul Gopar, ini ketuanya. Oke. Sudah berarti ya? Sudah selesai Ibu. Nanti presentasi ya ke ketua kelompoknya. Ini sudah belum? Ya. Nanti ketuanya siapa? Dwi ya? Ketuanya Dwi. Oke. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 belum selesai ya, masih mengerjakan ya. Tadi siapa ketuanya? Diki ya? Diki. Bisa ya? Kelompok 4 sudah? Oh, udah ini belum? Sudah buka linknya kan? Buka sekarang di sini. Oh, nggak bisa dibarcode, terus HP-nya nggak bisa kayaknya. Coba yang di satu aja. Ya, waktunya 5 menit lagi. 5 menit lagi waktunya. Sudah? Sudah? Nanti tunggu, kelompok 4 belum? Kelompok 4 sudah belum? Kelompok 4 sudah? Belum? Ya, lagi mengerjakan. Oke, kalau sudah semua, sudah selesai semua ya. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Sudah? Oke. Nah, Ibu minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan. Silakan, dari kelompok berapa dulu nih yang mau? Dari kelompok 1 dulu ya. Ya, silakan, ketuanya siapa? Gopur. Silakan berdiri aja. Iya, berdiri, kemudian yang lain silakan perhatikan. Yang keras suaranya ya Pur, biar kedengeran.
Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ghaffar, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin mempresentasikan mengenai mekanisme debit dan kredit. Akun harta bertambah di sebelah debit, harta berkurang di sebelah kredit. Utang bertambah di sebelah kredit, utang berkurang di sebelah debit. Modal bertambah di sebelah kredit, modal berkurang di sebelah debit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, pendapatan berkurang di sebelah debit. Beban bertambah di sebelah kredit. Sudah? Oke, kasih tepuk tangan dong buat Bos. Ya, terima kasih kelompok 1, silakan bisa duduk. Sekarang kelompok yang lain, ada yang mau? Selanjutnya, ya, kelompok 4, Sri Diana, silakan. Saya Sri Diana akan mempresentasikan penerapan akun harta bertambah di sebelah debit, harta berkurang di sebelah kredit. Utang bertambah di sebelah kredit, utang berkurang di sebelah debit. Modal bertambah di sebelah kredit, modal berkurang di sebelah debit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, pendapatan berkurang di sebelah debit. Beban bertambah di sebelah debit, beban berkurang di sebelah kredit. Udah? Oke, tepuk tangan buat Sri Diana. Oke, berarti selesai ya untuk materi mekanisme debit kredit. Memang sedikit sekali karena ini adalah dasar. Jadi dasar kalian mempelajari mekanisme debit dan kredit itu tujuannya untuk apa? Agar kalian nanti ke depannya bisa menganalisis suatu transaksi. Jadi nanti ada transaksi kemudian kalian analisis. Nah dasarnya adalah dilihat dari apa? Dari pelajaran mekanisme debit dan kredit. Gitu. Sampai sini ada yang tanyakan? Atau sudah cukup? Sudah bisa ya? Sudah paham ya? Nah, oke. Nah, kalau sudah paham, kita sekarang akan masuk ke materi berikutnya, yaitu menganalisis suatu transaksi. Oke, sekarang perhatikan lagi ke depan ya. Ini materi yang kedua untuk hari ini, yaitu menganalisis transaksi. Nah, di sini tujuan pembelajarannya sama ya, seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan di awal. Nanti di sini ada soal, ini contoh soal. Jadi contoh soal di sini tentang menganalisis transaksi salon Betty ya. Nama Betty Salon memulai usaha bulan April 2015. Jadi transaksinya dari tanggal 2 April sampai tanggal 30 April. Nah, kemudian yang diminta di sini apa? Yang diminta adalah buatlah analisis transaksinya. Tentunya dengan mengacu ke materi yang tadi, yaitu menganalisis tentang debit dan kredit, gitu ya. Nah, oke, sekarang next. Yang kedua kita waktunya menonton video lagi. Siap ya nonton video lagi? Siap ya, oke. Jangan melamun ya kalau nonton video. Sekarang berarti kita ke video yang kedua. Nah, ini di sini adalah cara bagaimana menganalisis suatu transaksi. Ya, kita lihat bareng-bareng. Oke ya, sini. Silahkan ya. Waktunya mereka kelas 5 Ibu ya. Oke, hari ini mereka akan memberikan materi mengenai jumlah umum. Bagaimana cara kita memasukkannya ke dalam jumlah umum. Kita lihat contoh berikutnya yang saya. Oke. Di sini ada contoh transaksi. Betty seorang pengusaha salon dengan nama Betty Salon memulai usaha bulan April 2015
Jadi ini materi yang kedua, menganalisis suatu transaksi. Jadi digambarkan bagaimana cara kita menganalisis suatu transaksi. Bagaimana cara kita menentukan posisi apakah si harta itu posisi bertambah ataukah berkurang. Nah, apabila bertambah posisinya di sebelah mana? Apakah di debit atau di kredit? Apabila berkurang posisinya di sebelah mana? Apakah di debit atau di kredit? Nah, jadi nyambung dengan materi yang sebelumnya. Gitu. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal ini tentang menganalisis transaksi, kamu harus memahami dulu mekanisme debit dan kredit itu. Oke, sampai sini paham ya? Paham ya? Nah, oke. Kalau kalian paham, nanti ibu punya ada kartu ya, beberapa kartu. Tapi sebelum menggunakan kartu, ibu minta tolong dulu dong. Tolong pasangkan, tempelkan di depan nih. Buat cowok nih, Lukman. Tolong ditempelkan sama si siapa ini? Diki. Tempelkan ya, di sini tuh, ini satu, di sebelah sana satu. Ya, tolong tempelkan nih. Ibu sudah siapkan. Coba deh, udah minta tolong. Nah, sok. Ditempelkan. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja Ki. Nungguin mie ayam ya? Oke deh, kemudian kalian kalau saya ini gimana kalau kita sedikit apa ya? Supaya kita otaknya ya, supaya kalian fokus, supaya kalian konsentrasi, kita akan melakukan suatu permainan deh. Ya, supaya kalian yang tidak seperti ini tidak kayak bosen, kayak ngantuk gitu ya. Oke, permainannya begini. Nah, iklan dulu sebentar. Nanti kalau misalnya ibu bilang selamat pagi, nanti kalian terus sekali ya. Itu ya, bisa nggak? Biar kalian semangat dong. Semangat sih, semangat ya. Oke, kalau ibu bilang selamat siang, ibu terus 2 kali. Kita terus 2 kali. Ya, kalau ibu bilang selamat sore 3 kali. Bisa? Bisa? Bisa ya? Oke, kita mulai. Selamat pagi. Selamat siang. Belum konsentrasi berarti ya. Ulang lagi. Selamat siang. Selamat sore. Nah, harus konsentrasi dong. Namanya begini. Kalau ibu bilang selamat malam, tepuknya setengah. Ya, tepuknya setengah bukan. Oke ya, konsentrasi dong, konsentrasi. Selamat pagi. Selamat siang. Konsentrasi dari tadi. Ulangi, karena belum ada yang konsentrasi, masih buyar di depan. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Pakai dan ngomong ya. Lagi selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Nah, kita semangat ya. Konsentrasi ya. Nah, oke. Sekarang itu hanya iklan sebentar. Jadi sekarang kita ke materi lagi. Ya, ke materi lagi. Oke, materi yang kedua caranya Bapak. Ibu di sini punya kartu ya. Nah, kartu ini ibu sesuaikan dengan transaksi yang ada di sini tadi. Nah, jadi kartu ini ibu punya 2 kartu, ada kartu soal dan kartu jawaban. Nah, nanti setiap anak akan mendapatkan 1 buah kartu. Terserah kalian nanti dapatnya kartu soal atau kartu jawaban. Kalian yang ngambil sendiri nanti ya. Nah, atau ibu bagikan nanti. Nah, setelah itu nanti kalian mencari pasangan jawaban dari kartu tersebut gitu. Ngerti nggak? Ngerti ya? Jadi yang dapat kartu soal, jawabannya mana ya? Jawabannya ini kemana cari? Ada di mana? Karena nanti kan
Keliling aja, wah, males nih, Bu. Oke deh, ibu yang bagikan, ibu mengalah, ya. Nanti ibunya dari. Jadi biar di mana? Anak-anak ya, silakan ambil satu, tiga, 1, 2, 3, ambil satu, silakan. Diacak, nggak apa-apa. Ini 6 juga. Diacak, ada kartu soal, ada kartu jawaban, ya. Nanti kalian cari nih kartu soalnya yang mana, kartu jawabannya yang mana. Lebih ke? Oh, lebih sakit. Sudah, kalian dapat itu? Nah, sekarang kalian boleh buka buku catatan kalian atau buka buku kalian. Silakan boleh dibuka. Nanti kalian pelajari itu dan cari. Silakan dibuka. Buku tulis dibuka boleh, buku PPS juga dibuka. Sudah? Sudah siap untuk mencari jawabannya atau masih kasih waktu dulu sama ibu? Kasih waktu dulu sama ibu ya. Silakan kasih waktu 5 menit. 5 menit kalian untuk membaca dari materi di LKS atau di buku tulis. Atau kalian boleh buka link. Ya, silakan. Dicari dulu materinya. Mana Pak? Nah, itu jawabannya yang mana? So, dibuka dulu ya, dibuka. Dibuka dulu, itu kasih waktu 5 menit ya. Kasih waktu 5 menit, dibuka LKS-nya. Ya, cari di situ. Tulis juga ada. Oh, buka. Tentang baby salon ya, tentang baby salon. Silakan buka. Ini ya, ini soal yang kalian dapat ya, ini soalnya. Nanti kalian diminta untuk mencari jawaban dalam presentasi. Sudah dibuka? Sudah bisa dibaca? Bisa ya? Nah, di sini bisa? Coba, nanti cari soalnya. Oke, sudah siap? Sudah siap apa masih butuh waktu? Masih butuh waktu, silakan 5 menit lagi berarti. Ada waktu 5 menit lagi. Jangan dibuka dulu ya. Apa namanya tuh double tick jangan dibuka dulu. Nanti dibukanya pas depan aja. Ya silakan kalian cari jawaban dulu. Pelajari dulu materinya. Pelajari dulu materinya yang ada di LKS dan yang ada di buku paket atau di buku tulis kalian. Kalau kalian pelajari itu, baru kalian siap untuk mencari soal dan jawaban kartu yang kalian dapatkan pertama. Ya, silakan dikasih waktu. Kalian bisa buka link juga boleh. Handphone kalian link yang tadi ada. Boleh buka. Kasih waktu 5 menit lagi ya. Silakan. Dipelajari atau mau nonton video lagi? Cukup ya? Udah bisa? Bisa ya? Nanti semua anak semuanya maju ke depan. Ya, tidak boleh ada yang duduk manis. Tapi semuanya nanti di depan presentasikan kartu yang kalian dapat. Kalian harus tanggung jawab itu. Ya. Jadi kalau tanggung jawab kartu yang kalian dapat itu, tanggung jawab kamu apa? Jelaskan ke teman-teman yang lain. Ya. Lupa bisa? Bisa ya. Pelajari dulu. Silakan dipelajari dulu. Kalau sudah dipelajari, sudah paham, baru nanti siap-siap untuk cari jawabannya. Ya.
Maror ganteng. Enggak, bilangnya tuh. Nah, Senyum. dijelaskan pertanyaannya. Bulan April pagi beli tunai perlengkapan salon SPF 750. Jawab perlengkapan salon bertambah debit seharga 750.000, kas berkurang kredit seharga 750.000. Betul kan? Betul. Oke. Berikutnya yaitu transaksi tanggal 7, yaitu Betty telah menyelesaikan pekerjaan rias pengantin dengan nilai 1.350.000, tetapi pembayarannya belum diterima. Siapa yang tahu 7? Silakan Pak. Ya. Jelaskan ke teman-teman. Ke sana Pak, ke sana. Sambil dibaca, Pak. Tanggal 7 April Betty telah menyelesaikan pekerjaan rias pengantin dengan nilai RT 1.350.000, tetapi pembayarannya belum diterima. Piutang bersama debit RT 1.350.000, pendapatan bersama kredit cek 1.350.000. Oke, betul tidak? Sekarang apa? Tanggal berapa sekarang? Tanggal 7 sekarang transaksi tanggal 9, yaitu dibeli secara kredit dari toko Viva Pabon senilai 150.000 dan peralatan salon senilai 750.000. Siapa yang dapat? Tanggal 9. Ah ya, silakan. Silakan. Ya, dijelaskan ke teman-teman. Tanggal 9 April dibeli secara kredit dari toko Viva perlengkapan salon RT 150 dan peralatan salon RT 750. Perlengkapan salon ditanggal debit 1.350.000, peralatan salon bertambah debit 250.000, utang bertambah kredit 500.000. Betul atau salah? Betul kan? Seperti itu ya. Tapi kalau nanti RP-nya nggak usah disebutin. Ya, jadi misalnya tulisannya RP 150.000, tidak usah diingat. Kalian cukup membacakan 150.000. Syukur-syukur ada kalimatnya 150.000 rupiah. Itu ya? Bisa ya? Oke, mau dilanjut? Dilanjut. Sekarang transaksi berikutnya itu tanggal 10. Transaksinya adalah diterima tunai pendapatan dari pekerjaan salon 900.000. Oh iya, sudah maju duluan ini. Silakan. Silakan. Tanggal 10. Nah, silakan dijelaskan ke teman-teman yang Tanggal 10 April diterima tunai pendapatan dari pekerjaan salon 900.000 rupiah. Kas bertambah debit 900, pendapatan bertambah kredit 900. betul? Betul. Oke. Oke, teriak semuanya betul semua. Oke, kita lanjutkan tanggal 13 ya. Tanggal 13 dibayar berbagi plan senilai 150.000. Siapa yang dapat tanggal 13? Ya, silakan ditempelkan. Tanggal 13. Nah, jelaskan ke teman-teman. April 13
Peralatan bertambah debit Rp600.000 dan modal bertambah kredit sebesar Rp2.100.000. Oke, betul? Tuh. Oke, sekarang tanggal 24. Diterima angsuran pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan hias yang telah diselesaikan tanggal 7 yang lalu Rp450.000. Silakan. Ya. Oke, silakan dijelaskan. Akhir tanggal 24 diterima angsuran pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan hias yang telah diselesaikan tanggal 7 yang lalu. Kas bertambah debit Rp450.000, piutang berkurang kredit Rp450.000. Ya, ada yang ditanyakan nggak nih? Coba, oh Dedek, silakan Dek, mana Dedek? Transaksi tanggal 24 kenapa piutang berkurang? Nah, kenapa tuh? Karena pada tanggal 7 pembayaran belum diterima dan baru diterima pada tanggal 24. Sehingga piutangnya Berkurang. berkurang ya? Oke, betul ya? Oke. Sekarang lanjut tanggal 27. Diterima pendapatan salon dengan tunai Rp420.000. Silakan siapa? Yuk maju. Silakan ditempelkan soal jawaban. Ya, jelaskan. Tanggal 27 April diterima pendapatan salon dengan tunai Rp420.000. Jawaban, kas bertambah debit sebesar Rp420.000, pendapatan bertambah sebelah kredit sebesar Rp420.000. Betul? Tuh. Terakhir ya, tanggal terakhir siapa yang mau terakhir? Tanggal 30 dibayar biaya iklan Rp150.000. Mana? Ya, ini yang terakhir. Silakan ditempelkan. Kembar. Nah, jelaskan. Tanggal 30 April dibayar biaya iklan Rp150.000. Jawaban, beban iklan bertambah debit sebesar Rp150.000. Kas berkurang di sebelah kredit sebesar Rp150.000. Betul ya? Nah, seperti itu. Masih bingung atau sudah paham? Sudah paham ya? Oke, Ibu akan sedikit menambahkan yang tadi ada pertanyaan dari Dede ya. Nah, tadi Dede itu bertanya begini, pada tanggal 24 April. Dede bertanya, kenapa sih kok pada tanggal 24 April itu analisisnya ada piutang berkurang? Ya, kenapa? Sedangkan di sini tuh diterima angsuran. Nah, itu kenapa? Jawabannya adalah kita lihat dari soal. Soalnya kan tanggal 24 April itu diterima angsuran pembayaran dari pelanggan atas pekerjaan hias yang telah diselesaikan tanggal 7 yang lalu. Nah, berarti kalau telah diselesaikan tanggal 7, kita flashback ke belakang. Kita lihat dulu nih, transaksi tanggal 7 itu analisisnya seperti apa? Nah, berarti kita ke sini. Tanggal 7. Nah, pada tanggal 7, Betty telah menyelesaikan pekerjaan hias pengantin dengan nilai Rp1.350.000, tetapi pembayarannya belum diterima. Itu soalnya. Ya, analisisnya adalah piutang bertambah Rp1.350.000 dan pendapatan bertambah di sebelah kredit Rp1.350.000. Kenapa? Karena yang namanya piutang itu adalah pendapatan kita tetapi uangnya belum diterima. Ya, makanya muncul yang namanya piutang. Sedangkan pada tanggal 24 si piutang itu dibayar. Jadi si pelanggan yang punya utang ke Betty dia bayar. Sehingga di tanggal 24 ini analisisnya adalah piutangnya menjadi berkurang. Yang tadi di tanggal 7 bertambah karena sudah dibayar pada tanggal 24, jadi piutangnya otomatis berkurang. Dan Betty menerima uang sehingga bukan pendapatan lagi, kasnya lah yang bertambah karena dia menerima uang dari si pelanggan tersebut. Paham ya? Iya, Bang. Paham? Bang. Oke, kalau gitu berarti selesai juga nih pembelajaran hari ini kalau sudah paham. Nah, setelah pembelajaran hari ini Ibu ingin tahu dulu nih kesimpulan dari keseluruhan. Dari materi awal kita tadi membahas tentang mekanisme debetan kredit. Kemudian yang kedua materinya adalah kita menganalisis suatu transaksi. Ibu ingin tahu
yang bisa? Ada yang mau memberikan pendapatnya di kesimpulan materi hari ini? Coba, ada yang mau? Kesimpulannya apa? Ayo, kesimpulan materi hari ini apa? Yuk. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Ibu tunjuk aja ya. Oke, Niko, gimana? Niko, kesimpulan hari ini? Kesimpulan hari ini adalah kita belajar tentang menganalisis debit dan kredit. Dalam suatu transaksi ya. Oke, jadi kesimpulan hari ini adalah untuk menganalisis suatu transaksi seperti ini ya, yang sudah tadi kalian tempel-tempelkan soal, jawaban sudah kalian dapatkan. Nah, sebelum bisa menganalisis transaksi ini, kita harus ngerti dulu posisinya di sebelah mana, apakah di debit, apakah di kredit. Jadi kalian harus mengerti dulu debit dan kredit, cara kita mendebit, cara kita mengkredit, sehingga itu akan memudahkan kita untuk menganalisis suatu transaksi. Begitu ya? Nah, nanti di pertemuan berikutnya setelah kita menganalisis ini, nanti hasil analisis ini kita catat ke dalam jurnal umum. Gitu. Jadi nyambung. Nah, untuk mencatat ke dalam jurnal umum itu, pembelajarannya akan kita lakukan di pertemuan berikutnya. Seperti itu ya? Ya. Jadi hari ini Ibu akan memberikan soal, ada latihan dong, karena awal kan biar Ibu tahu kalian sudah paham belum. Jadi Ibu membuat suatu latihan, nanti latihannya soalnya itu berupa pilihan ganda. Jadi ada pilihan ganda, kamu silakan dikerjakan di buku besar aja lah. Di buku besar yang kalian ada, kalian tuliskan jawabannya saja ya. Kalau misalnya jawabannya A ya A, jawabannya B ya B. Siap ya? Siap. Silakan dibuka bukunya. Siapkan buku besar ya. Kamu tuliskan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada? Duduknya seperti tadi aja, Pak. Kalian lihat ke depan, ini adalah tim soalnya. Ya, buka bukunya, sudah siap? Sudah siap ya? Betul. Di sini boleh, di depan juga boleh, nggak apa-apa. Oh, boleh, Bu. Nah, sudah siap pulpennya dan bukunya? Yang mana kalian tulis itu adalah jawabannya saja. Ya, kalau A ya A, B, C, dulu. Siap ya? Oke, pertanyaan pertama. Ibu kasih waktu 1 menit. Nggak usah lama-lama ya. Ibu yakin kalau sudah pada bisa? Yakin. Nah, ini dia. Silakan ini sangat kelihatan nggak? Kalau tidak kelihatan tidak ke sini. Oh. Kalau tidak kelihatan. Kalau kelihatan di situ. Kelihatan? Kelihatan ya? Oke, sambil Ibu bacakan ya. Pertanyaan pertama. Perhatikan daftar akun berikut. 1. Piutang, 2. Beban sewa, 3. Sewa dibayar di muka, 4. Beban gaji, 5. Utang gaji, 6. Modal, 7. Peralatan, 8. Pendapatan jasa. Pertanyaannya, akun yang dicatat pada sisi debit jika bertambah. Awas posisinya bagaimana ya? Akun yang dicatat pada sisi debit jika bertambah. Akun apa saja? A. Nomor 1, 2, 3, dan 4. B. Nomor 1, 3, 6, dan 7. C. Nomor 2, 3, 4, dan 6. D. Nomor 3, 6, 7, dan 8. E. Nomor 5, 6, 7, dan 8. Silakan. Silakan ditulis jawabannya. Jawabannya aja, Bu. Jawabannya aja. Jawabannya saja. Lu kasih waktu 1 detik Pak. Ayo. Bisa ya? Ayo, Ibu yakin bisa? Ini kan pertanyaan materi yang tadi kita baca hari ini. Udah ya? Kalau sudah, kita next nomor 2.
Udah, Bu. Sudah? Udah. Yang lain? Nah, Sudah? Next, nomor 3. Nomor 3. Dibeli perlengkapan salon secara kredit. Nah, analisis transaksinya adalah A. Perlengkapan bertambah, utang bertambah. B. Perlengkapan bertambah, utang berkurang. C. Perlengkapan bertambah, kas berkurang. D. Perlengkapan bertambah, beban berkurang. E. Perlengkapan bertambah, kas bertambah. Ya, silakan. A, B, C, D, E. Sudah? Udah. Setelah ini dikumpulkan nanti ya. Nomor 4. Dibayar utang atas transaksi bulan lalu. Analisis transaksinya adalah A. Kas bertambah, utang bertambah. B. Kas bertambah, utang berkurang. C. Utang berkurang, piutang berkurang. D. Utang berkurang, piutang bertambah. E. Utang berkurang, kas berkurang. Udah, Bu. Wah, hebat banget. Bagus tuh Pak. Yang lainnya sudah? Sudah ya? Oke, yang terakhir. Nah, pertanyaan terakhir nomor 5. Diterima piutang. Analisis transaksi dan posisinya yang benar. A. Kas bertambah sebelah debit, piutang sebelah kredit. B. Kas berkurang sebelah kredit, piutang bertambah sebelah debit. C. Kas berkurang sebelah kredit, piutang berkurang sebelah debit. D. Utang bertambah sebelah debit, piutang berkurang sebelah kredit. E. Utang berkurang sebelah kredit, piutang berkurang sebelah debit. Silakan. Sudah? Yang sudah boleh dikumpulkan bukunya. Untuk dikumpulkan. Di sini aja berbaris. LKPD-nya ya. LKPD yang tadi dikumpulkan. Ya, yang sudah. Bu, ini sekalian. Itu Pak. Itu buat boleh aja. Oke, dengan kalian sudah mengerjakan tugas, ya, berarti nantinya berakhir juga pelajaran akuntansi hari ini. Ya, gimana perasaannya setelah belajar akuntansi hari ini? Senang, tenang, bahagia, bingung nggak? Juga ya. Makanya untuk belajar akuntansi itu pelajaran yang lain. Jadi kalian itu harus benar-benar lebih memahami dasar-dasar dari akuntansi. Ya, minimal menyukai dulu apa itu akuntansi. Setelah kalian menyukai pelajaran, kemudian menyukai gurunya tentunya, setelah itu baru kalian akan menyukai materinya dengan cepat memahami materi-materi akuntansi. Gitu. Karena insya Allah itu akan berguna untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Ya, karena akuntansi itu kan berhubungan dengan keuangan. Nah, kalian itu pasti di dalam kehidupan kita butuh uang kan? Nah, jadi supaya apa ya? Supaya lebih rapi, lebih terarah, makanya itu ada akuntansi. Gitu. Oke, dikumpulkan hari ini ya. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian bisa memahami itu dan kalian bisa mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ya. Ya. Sebelum kita pulang, kita tutup dulu dengan doa. Silakan, pimpin doanya. Ayo, Bedi. Siap-siap ya. baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Wa
Amin.